Hi guys, so today I'm gonna explain about atomic number and mass number ya. Related to our previous lesson, it is about atomic structure. Kita udah tahu kalau atom tadi mengandung proton, neutron, and electron. Nah, di sini Miss mau jelasin angka-angka apa aja. Jadi atomic number and mass number itu adalah dua buah angka yang dia menyertai elemen simbol di periodic table. Okay, let's start. So the atoms of any particular element always contain the same number of proton, gitu ya. For example, ada hydrogen atom, nanti kalau kamu cek di periodic table, always contain one proton, carbon punya 6 proton, and then magnesium always contain 12 protons. Nah, the number of protons in an atom is known as atomic number. Jadi, Miss bisa bilang kalau atomic number ini represent proton number. Jadi, jumlah protonnya ini dinyatakan dalam atomic number tadi. The example is carbon. Ya, di sini kita bisa lihat karbon ini dia punya angka-angka 6 dan 12. Nah, the smaller number ya, ini menyatakan dia namanya atomic number. Ini kita sepakat aja kalau atomic number itu kalau misalnya dibikin dia letaknya di bawah gitu ya, upper. Yang di atas ini namanya nanti ada lagi mass number gitu, karena ada periodic table yang tulis kebalikannya. Jadi namanya di atas atau 12 di atas. Pokoknya kita sepakat aja kalau Miss tulis di bawah itu sebagai atomic number. Nah, kalau kamu masih bingung, silakan lihat yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu pasti menyatakan atomic number atau jumlah protonnya gitu ya. Oke, coba yang ini. How many atomic number dari sodium? Nah, ada 11. Kita tinggal lihat yang angka-angka di bawah ini. How about iron? 26. Tin itu ada 50. Terus fluorine itu there are 9. Nah, ini atomic number itu sebenarnya kenapa sih kita harus tahu gitu ya? Each element has a definite and fixed number of proton. Jadi punya jumlah proton yang pasti dan sama gitu ya, setiap elemen. Jadi kalau misalnya protonnya nanti berubah, ini if the number of proton change, then the atom becomes a different element. Jadi kalau protonnya ini berubah, itu dia akan menjadi elemen yang lain. Kalau kamu lihat di periodic table, nanti kamu bisa lihat itu urut guys. Urut dari nomor 1 sampai 108. Ada 108 elemen, itu urut ada semua. Jadi kalau misalnya dia itu berubah protonnya atau atomic numbernya, dia akan menjadi elemen yang lain. Maksudnya di situ kayak gini. Ini kalimatnya menjelaskan itu gitu ya. Change in the number of particle in the nucleus, proton atau neutron tadi very rare. Jadi dia bisa terjadi cuma di nuclear process gitu. Jadi makanya unsur-unsur yang baru ditemukan itu biasanya dia dibuat dari unsur sebelumnya yang ditembakkan sinar supaya proton atau neutronnya itu bertambah gitu ya. Jadi dia protonnya bertambah sehingga dia bisa menjadi elemen yang baru gitu. Ini terjadi di radioactive decay and then nuclear bombs and nuclear reactor. Jadi kenapa pertanyaannya gini, kenapa proton sama neutron itu sangat jarang untuk berubah? Itu karena mereka ini terletak di inti atom yang punya kayak daya tarik yang kuat gitu loh, sehingga nanti kita bisa bilang, misalnya dikatakan bahwa yang bisa berubah atau dia moving, loose and gain ya, atom tuh melakukan loose and gain itu bukan proton atau neutron, but elektron yang bisa gitu, karena elektron ini jauh dari inti dan dia itu lebih, kita kenal kemarin masanya lebih ringan gitu ya. So electron have a mass almost zero gitu, kemarin 1 per 1800 sekian gitu ya, which means that the mass of each atom result almost entirely from the number of proton and neutron in nucleus. Jadi massa dari atom terletak di proton dan neutronnya gitu, di nukleusnya gitu ya. Nah ini the sum of the number proton and neutron itu terletak, kita namanya kenal ini mass number. Jadi 24 di sini kita ada punya 24 and 12 gitu ya di sini.
Jadi ini tuh menyatakan mass number-nya. Mass number ini merupakan penjumlahan dari proton and neutron gitu. Ini angka yang lebih besar gitu ya. It is the larger of the two numbers shown in the most periodic table. Coba kita lihat di sini. Nah, kecuali hidrogen ya. Hidrogen ini keistimewaannya dia itu has no neutron. Kenapa? Karena dia punya mass number itu 1 gitu ya kalau kamu cek. Terus protonnya ini juga 1. So we get the amount of neutron gitu ya. Jadi kan proton tambah neutron sama dengan mass number. Berarti how we calculate the neutron berarti kan mass number dikurangi proton berarti 0. Ya, ini yang sama-sama. Tapi yang lain itu pasti terjadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Lithium dia punya proton 3, mass numbernya 7, berarti kita punya neutronnya 4 gitu ya. Aluminium itu 13, 14, berarti mass numbernya 27. Terus sebaliknya. Jadi pertanyaannya sih seputar kamu calculate proton or neutron or mass number or nanti ada elektron gitu ya. Nah, ini soal lagi. Mass numbernya 4, 2 tambah 2 gitu ya. Terus ini copper, we get mass number 64, cobalt 56, iodine itu 127, germanium itu 73 gitu ya. Nanti boleh cek di periodic table masing-masing. Nah, tadi udah Miss ceritain ya. How do we calculate the number of neutron? Nah, itu caranya adalah mass number dikurangi atomic number gitu ya. Atomic number tadi kan represent proton, jadi sama aja. Helium we get neutron 2 di sini, fluorine itu 10, strontium itu 50, zirconium neutronnya 51, uranium itu 146 gitu. Jadi ini cuma tinggal ngurangi, nambah, dan seterusnya gitu ya. Very easy, right? So, select an element to investigate its nucleus. Okay. Miss coba pilih di sini ada B. Ini represent stand B is stand for boron. Ya, coba kita tebak di sini dia punya angka 11 and 5. So, how many number of protons inside boron atom? Boron has 5. Okay, good job. 5 di sini. Karena kita ambil di sini atomic number tadi represent proton gitu ya, 5. Berarti neutronnya adalah kita kurangkan dari mass number di atas di sini 11 subtract dikurangi 5 gitu ya. Berarti kita dapat angka berapa? 6. Oke, gini ya. Oke, kita solve di sini. Ya, sama ya, gitu. Jadi ini nanti kalian bisa lihat latihan sendiri di rumah untuk elemen yang lain, gitu ya. Oke. So, how many electrons? Nah, pertanyaannya tadi kan kita udah ngitung proton and neutron ya. How many electrons? Jadi di sini semua elemen di dalam periodic table itu has no charge. Jadi no overall electrical charge. Mereka itu neutral di sini dikatakan. This means atom must have an equal number. Kalau neutral itu kan berarti dia itu nggak bermuatan ya, muatannya 0 kita bisa bilang. Berarti karena tadi proton itu jumlahnya positif, dia muatannya positif gitu ya. Berarti kalau dia netral, berarti harus ada sesuatu yang menetralkan proton ini. Nah, makanya ini dibilang atom itu punya equal number, atom di elemen ya, equal number of positive protons and negative electron. Jadi jumlahnya P dan E gitu. Proton and electron has the same number, itu jumlahnya sama karena neutral tadi ya. Sama-sama atomic number gitu. Itu kondisi dia syaratnya netral di periodic table. But if you know about ions nanti ke depannya kalian akan belajar tentang ion. Ion itu adalah atom yang bermuatan. Nah, itu beda lagi. Nanti akan terjadi ada muatannya positif, muatannya negatif, dan itu menyebabkan jumlah elektronnya ini berbeda dengan awalnya ketika dia netral gitu ya. Nanti misalkan jelasin. Oke, kalau ini ada proton, neutronnya 2, berarti elektronnya tuh juga ini sama proton. Nah, ini elektronnya ketemu 29, sama iodine punya 53 gitu ya.